Firman Tuhan saat malam hari ini saya beri tema tentang sikap kita terhadap firman Tuhan. Saat ini kita hidup di zaman yang namanya informasi. Informasi apapun selalu kita dapat dengan mudah. Baik itu lewat televisi, media sosial, apalagi sekarang begitu luar biasa informasi kita dapat di sana, bahkan di internet. Dan beritanya pun sangat sensasional, up to date. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, Alkitab adalah informasi yang dari Allah. Alkitab adalah berita yang diberikan Allah kepada kita. Dan adapun Alkitab ini beritanya tidak pernah berubah. Sekarang pertanyaan bagi kita anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap Alkitab yang beritanya tidak pernah berubah? Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Ezra. Kita buka Alkitab kita di dalam Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Sebab Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih, Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan pada zaman Raja Koresi, mereka mulai dipulangkan dalam 3 tahap. Dan Ezra merupakan pemimpin tahap ketiga. Ezra merupakan imam diaspora, kemudian menjadi imam di Israel. Tetapi di sini dikatakan ada satu kalimat atau kata yang menyentuh hati saya. Di sana dikatakan, tetapi Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar. Ezra bertekad untuk hal ini. Jadi sikap kita terhadap firman Allah atau terhadap Alkitab yang kita miliki atau terhadap berita yang isinya di dalam Alkitab ini yang tidak pernah berubah, yaitu seperti teladan yang dilakukan oleh Ezra, dimulai dengan tekad. Ada satu tekad. Berbicara tentang tekad, kunci utama dari keberhasilan seorang yang bernama Ezra sebenarnya terletak di ayat 10 ini. Dikatakan ayat 10 bagian A bahwa Ezra bertekad. Itu adalah awal mula dia memiliki sikap terhadap firman Allah. Tekad adalah suatu kemauan yang kuat yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Sekalipun mungkin Ezra tidak memiliki banyak harta, ataupun dia tidak memiliki satu makanan yang berlimpah bagi bangsanya, dia tidak terlalu disukai orang, dia direndahkan oleh orang, atau apapun juga. Namun yang dimiliki oleh Ezra ini, dia tetap, perhatikan Bapak Ibu, dia tetap meneliti, melakukan dan mengajar Taurat Tuhan. Ezra tidak berhenti untuk melakukan hanya karena hal-hal yang seolah-olah merintanginya. Karena apa? Karena Ezra memiliki tekad. Bapak Ibu yang terkasih, ada perbedaan yang mencolok antara orang-orang yang sekedar mau dengan orang-orang yang memiliki tekad. Kalau orang yang sekedar mau, yaitu orang-orang yang memiliki sebuah kerinduan atau sebuah tujuan untuk ingin memiliki atau menjadi sesuatu, namun sayangnya kerinduan mereka itu hanya berhenti sampai pada keinginan hati saja tanpa disertai tindakan yang nyata. Sedangkan orang-orang yang memiliki tekad adalah mereka bukan hanya memiliki kerinduan hati dan kemauan yang kuat saja, tetapi juga orang-orang yang menindaklanjutinya dengan sebuah tindakan nyata untuk mau melesat maju dan meraih sukses atas apa yang menjadi sasarannya.
Kalau kita sudah melihat tentang tekad, sikap pertama yang dimiliki oleh Ezra adalah tekad. Dan hal pertama yang kita dapatkan tentang bagaimana sikap kita terhadap Alkitab, yaitu memulainya dengan tekad. Kalau kita tidak punya tekad untuk membaca Alkitab setiap hari, Bapak Ibu, saya percaya tidak mungkin akan melakukannya. Tetapi ketika kita memiliki tekad, aku mau melakukannya setiap hari, Bapak Ibu pasti bisa melakukannya. Amin. Yang kedua, di ayat 10a selanjutnya itu berkata, setelah dia memiliki tekad, apa yang dilakukan? Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Yang kedua, ada komitmen, ada usaha untuk apa? Untuk meneliti firman Tuhan. Langkah selanjutnya yang dilakukan Ezra adalah meneliti Taurat Tuhan. Untuk membangun dasar iman, kita harus meneliti firman Tuhan. Seperti yang dilakukan Ezra, dia meneliti Taurat Tuhan untuk membangun dasar iman, dasar tindakan dan dasar pengajaran bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, ataupun bagi bangsanya. Bapak Ibu yang terkasih, meneliti firman Tuhan itu bukan dilakukan dengan kekuatan akal pikiran. Tidak bisa kita membaca Alkitab dengan akal kita, tidak masuk akal. Semua firman yang ada di sini kita pikirkan tidak masuk akal. Disuruh mengampuni orang yang menjahati kita, disuruh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan daging kita. Tetapi itulah firman Tuhan. Ketika kita meneliti, bukan kita lakukan dengan kekuatan akal pikiran manusia, tetapi apa? Mintalah kepada tuntunan Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, untuk menerangkan, membukakan bagi kita apa maksud dari setiap firman yang diberikan kepada kita. Yakobus 1 ayat 25 berkata, Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna yaitu firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita meneliti firman Allah, itu tidak sia-sia, tetapi Tuhan memberikan kebahagiaan. Bukankah tujuan kita menikmati apa yang ada di dunia ini adalah kebahagiaan, mencari kebahagiaan? Dan Tuhan memberikan solusi, yaitu dengan meneliti hukum yang sempurna, ia akan berbahagia, kata Tuhan. Begitu pentingnya firman Tuhan, sehingga dalam firman Tuhan ini, firman Tuhan digambarkan dengan banyak hal, seperti Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Gambaran firman Tuhan yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan juga disebutkan di Matius 4 ayat 4, dia digambarkan seperti roti yang mengenyangkan. Di dalam Matius 13 ayat 20 seperti benih. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 seperti pedang bermata dua. Di dalam Yakobus 1 ayat 23 seperti cermin. Firman itu seperti cermin. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 di sana dikatakan seperti air susu yang murni. Mazmur 23 ayat 4 berkata seperti gada dan tongkat Tuhan. Bahkan di Amsal 30 ayat 5 firman Tuhan adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Kuasanya sungguh luar biasa. Walaupun informasi yang ada di dunia up to date, tetapi firman Allah ini biarpun tidak pernah berubah, tetapi kuasanya luar biasa. Amin Bapak Ibu. Yang selanjutnya, ketika Ezra sudah memiliki tekad dan meneliti, apa yang dikerjakannya lagi?
Di ayat selanjutnya, sebab Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Selanjutnya, dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Yang ketiga, ada bukti untuk melakukan dan mengajar firman Tuhan. Ketika sudah memiliki tekad, ketika sudah meneliti, maka ada keinginan untuk melakukan. Firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 25 tadi katakan tidak melupakan, tetapi melakukan. Setiap orang yang melihat hidup kita, hendaklah mereka juga melihat Kristus ada dalam hidup kita. Karena sesungguhnya hidup kita bukan saja untuk Yesus, tetapi hidup kita di dalam Yesus. Ketika hidup kita di dalam Yesus, kita sudah bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, Ezra tidak hanya meneliti firman Tuhan, tetapi ia juga melakukan firman itu dan mengajarkan kepada orang Israel yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau bertekad dan kita mau meneliti firman yang kita baca setiap hari, kita bisa melakukannya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau pikiran kita sendiri, kita tidak bisa melakukannya, malah melupakannya. Tetapi melalui tuntunan Roh Kudus, pasti kita bisa melakukannya dan kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pelaku firman? Kita lihat yang pertama di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita menjadi pelaku firman? Yaitu mengasihi Tuhan. Kita akan melakukan segala perintah Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di sini katakan, jikalau kamu mengasihi aku. Sebab kita tahu bahwa salah satu wujud kita mengasihi Tuhan, wujud kita mengasihi Tuhan adalah menjadi pelaku firman. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mau menjadi pelaku firman, kita sudah bisa menjadikan salah satu kasih yang nyata di dalam kehidupan kita, bahwa kita mengasihi Tuhan ketika kita melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang kedua, Matius 7 ayat 24, kita lompat ke ayat 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang kedua, taat kepada firman Tuhan. Taat itu berarti mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Artinya, apa yang kita dengar, mari kita lakukan. Tanpa bertanya, tanpa berhitung, tanpa menimbang-nimbang. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran. Berapapun harganya, sekalipun di masa-masa yang sukar. Itu ketaatan. Selanjutnya yang ketiga, Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat 24. Bagaimana supaya kita menjadi pelaku firman? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Yang ketiga, sangkal diri dan pikul salib. Penghalang kita untuk menjadi pelaku firman adalah keinginan diri kita sendiri. Seringkali firman Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita, dan seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu daripada melakukan firman-Nya. Maka kita perlu penyangkalan diri, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk menyangkal kedagingan kita. Bahkan kita harus, di sini firman Tuhan katakan, mengajar, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, mengajar. Di Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bapak Ibu yang terkasih, ada akibat buruk yang akan terjadi jika seseorang mengecilkan firman Tuhan. Tetapi ada balasan yang baik dan balasan yang luar biasa dari Tuhan ketika kita taat melakukan perintahnya. Apa balasan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan perintah Tuhan? Kepada orang-orang yang selalu mendengar informasi yang dari Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Inilah balasan Tuhan. Kita imani sama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat saudara ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah merasa haus karena ada di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, bisa melakukan sehingga berbuah, dan yang tidak layu daunnya. Di akhir kalimat ini saya sendiri mengimani, apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja yang dibuatnya berhasil. Sikap kita terhadap firman Allah jangan seperti sikap kita terhadap informasi di media sosial, saudara. Tetapi bersikaplah seperti yang dilakukan oleh Ezra. Dia bertekad untuk meneliti, melakukan, dan mengajar kepada orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, satu hal. Biarlah semua menjadikan pengajaran bagi kita semua untuk menjadi jemaat Tuhan yang semakin hari semakin mengerti maksud Tuhan, yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, yang semakin hari semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih.